yaitu bab yang menjelaskan tentang menasabkan diri kepada selain daripada ayahnya. Matanya di sini berbunyi yaitu qala Rasulullah SAW bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi." Barang siapa yang mengaku bernasab kepada selain daripada ayahnya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, sedangkan dia mengetahui bahwasanya itu adalah bukan ayahnya, fal jannatu alaihi haramun, maka surga diharamkan baginya. Dan di sini dijelaskan juga keterangannya di hadis yang berikutnya, yaitu termasuk kufrum billah, perbuatan kufur kepada Allah, orang yang mengaku nasab kepada orang lain yang tidak dikenalnya, dan termasuk kufur kepada Allah orang yang membatalkan nasab yang sah yang ada pada dirinya, wa in daqqa, walaupun itu sesuatu hal yang sepele menurutnya. Hadis ini sahih teman-teman sekalian, karena saya sudah melacak dan melihat sendiri, baca dari kitabnya, itu dicantumkan juga di kitab Sunan Ibnu Majah. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini muttafaqun alaih ya. Derajat kedudukannya ada keterangan di sini muttafaqun alaih, yaitu sahih yang disepakati atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini disebutkan di sini muttafaqun alaih, sahih Bukhari dan Muslim. Akhrajahul Bukhari. Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitab Fi Kitabil Faraid, dalam kitab waris ya. Itu bab yang jelaskan tentang sama ya, itu tentang orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Di nomor hadis 6766 di kitab di Sahih Al-Bukhari. Teman-teman punya kitab yang sama bisa melacak. Jika tepat cetakannya sama, insya Allah nomor hadisnya sama. Nanti rawi hadisnya juga akan bisa ketemu ya, dicantumkan di situ. Dan disebutkan di sini dari jalur periwayatannya Khalid ya. Wa Muslim, dan Imam Muslim ini juga meriwayatkan di Kitabul Iman seperti itu. Bahwasanya penjelasannya kurang lebih sama, termasuk kufur kepada Allah SWT orang-orang yang mengaku kepada nasab yang bukan ayahnya atau kepada orang yang dia tidak mengenalnya. Itu. Dan orang termasuk juga wa kufrun billah, termasuk perbuatan kufur kepada Allah orang yang memutus nasab yang sah, wa in daqqa, walaupun dia menganggapnya itu hal yang sepele. Jadi beresiko ketika kita mengatakan kepada orang lain, kamu bukan anaknya bapakmu, ataupun bukan anaknya si fulan dan si fulan, seperti itu. Dan beresiko juga ketika kita mengaku, aku ini anaknya si A, aku ini anaknya si B, sedangkan si A dan B kita mengetahuinya bahwasanya itu bukan ayah kita, seperti itu. Jadi ketika mengaku sesuatu yang tidak benar ataupun membatalkan nasab orang lain yang sebenarnya itu tidak benar tanpa melalui rujukan yang jelas seperti itu, maka beresiko ya. Resikonya kufur pada Allah berarti berhadapan dengan neraka. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari ini jika tidak keliru, di bagian akhir hadisnya dikatakan orang yang mengaku-ngaku nasab ya, ataupun mengingkari nasab orang lain yang sah itu, maka tempatnya di neraka, seperti itu. Di sini disebutkan diharamkan surga bagi orang tersebut yang mengaku-ngaku ya, ataupun membatalkan nasab orang lain yang sebenarnya itu adalah benar-benar bapaknya, seperti itu. Mungkin penjelasan ini tidak terlalu panjang, cuman teman-teman bisa mempelajari hadis ini gitu kepada pakar yang lebih mengetahui tentang bab ini. Setidaknya ada penjelasan secara gambaran dan rujukan referensi lain selain kitab Sunan Ad-Darimi. Kitab yang kami cantumkan ini kitab Sunan Ad-Darimi. Kami pun punya kitab Sunan Ibnu Majah, dan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim juga kami ada. Hanya untuk meringkas daripada pembahasan video yang kami rekam, kami buat di pagi hari ini menjelang siang ini, agar teman-teman juga bisa mempelajari dari sumber yang jelas, seperti itu. Afu minkum, jika ada kekeliruan bukan bermaksud untuk menggurui. Sekali lagi sama-sama mengingatkan, sesuatu yang beresiko kepada neraka ataupun sesuatu yang beresiko diharamkannya surga bagi seseorang, maka kita sebagai orang beriman patut menghindari. Adapun jika ada perilaku yang kurang baik pada diri seseorang, itu bukan sesuatu yang bisa menghalalkan kita untuk membatalkan nasab orang tersebut, karena risikonya adalah neraka. Maka orang-orang yang beriman yang cerdas, orang beriman mana yang cerdas yang bercita-cita untuk masuk ke dalam neraka, seperti itu. Nauzubillahi min zalik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.